Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani, kelas FM 18C NIM 1057211122418, rasio profitabilitas. Jadi di sini ada contoh laporan perusahaan profitabilitas, dapat kita lihat untuk tabelnya. Jadi cara menghitung rasio profitabilitas yang pertama itu profit margin on sales. Jadi ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 profit margin on sales sama dengan 5.950 dikurang 4.050 per 5.950 sama dengan 0,319 sama dengan 32%. Untuk tahun 2006 profit margin on sales sama dengan 5.550 dikurang 3.850 per 5.580 sama dengan 0,306 sama dengan 31%. Terus yang bagian B untuk margin laba bersih ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 dan tahun 2006 itu disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan berarti, sedangkan margin laba bersih justru turun sangat drastis. Hal ini berarti kemungkinan meningkatnya biaya tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan, atau mungkin juga karena beban pajak yang juga tinggi untuk periode tersebut. Jadi dapat kita lihat untuk tahun 2005 dan untuk tahun 2006-nya. Terus yang kedua yaitu hasil pengembalian investasi, ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 hasil pengembalian investasi sama dengan 1.296 per 4.200 sama dengan 0,308 sama dengan 31%. Terus untuk tahun 2006 hasil pengembalian investasi sama dengan 904 per 4.000 sama dengan 0,226 sama dengan 23%. Dapat kita lihat untuk kesimpulannya. Yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi, ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 hasil pengembalian investasi sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat sama dengan 21,78% dikali 1.416 sama dengan 0,308 sama dengan 30,8%. Untuk tahun 2006 hasil pengembalian investasi sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat sama dengan 16,28% dikali 1.387 sama dengan 0,23 sama dengan 22,6%. Yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas, ada rumus dan untuk pengertiannya. Jadi untuk tahun 2005 hasil pengembalian investasi sama dengan 1.296 per 2.250 sama dengan 57,6 sama dengan 58%. Untuk tahun 2006 hasil pengembalian ekuitas sama dengan 905 per 2.100 sama dengan 43%. Yang kelima yaitu hasil pengembalian ekuitas, ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 hasil pengembalian ekuitas sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat dikali pengganda ekuitas sama dengan 21,78% dikali 1.416 dikali 1.866 sama dengan 57,6%. Untuk tahun 2006 hasil pengembalian ekuitas sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktifat dikali pengganda ekuitas sama dengan 16,28% dikali 1.387 dikali 1.904 sama dengan 43%. Untuk laba per lembar saham biasa, ada pengertian serta rumusnya. Jadi untuk tahun 2005 laba per lembar saham sama dengan 90.004.000 per 1.600 sama dengan 565 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya dapat kita lihat untuk tabel. Jadi untuk kondisi NPM perusahaan cukup memprihatinkan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu dari 21,78% turun menjadi 16,28% atau sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk
NPM adalah 20%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,78%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,28% dapat dikatakan kurang baik. Ini juga berarti bahwa harga barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi atau keduanya. Kondisi ROI juga menurun, yaitu sebesar 8%, di mana tahun 2005 ROI yang diperoleh 31%, namun pada tahun 2006 turun menjadi 23%. Jika rata-rata industri adalah 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 30,8%, baik. Untuk tahun 2006 23%, kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata. Kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun ke tahun. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp255 per lembar saham. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Ke depan manajemen juga perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Sekian dan terima kasih.